Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, di sini saya mau sedikit bertanya tentang persiapan dan proses vaksinasi COVID-19 yang diadakan oleh PCNU Jakarta Barat di Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini. Baik, sahabat semua. Jadi pada pagi hari ini, tepatnya tanggal 19 Juli, kami mengadakan vaksinasi kerjasama dengan PWNU DKI beserta TNI serta Polri, dan di situ ada PBNU tentunya. Insya Allah hari ini yang akan divaksin ada 3.000 peserta. Nah, di sini sinergitas dari PBNU, TNI, Polri, PWNU, dan panitia pelaksana adalah PCNU Jakarta Barat. Tentu yang direkrut itu adalah dari warga sekitar khususnya. Khusus adalah para warga Nahdliyin. Harapannya dengan adanya penyuntikan vaksinasi ini, vaksin 19 ini, COVID-19, harapannya adalah untuk menambah daya tahan tubuh agar COVID-19 tidak menyentuh kepada kita, dan harapannya memutus mata rantai sehingga kita sehat, Indonesia kuat, kita juga sehat. Insya Allah seperti itu. Kan tadi malam ada utusan dari tim Mabes Polri. Insya Allah yang jelas hadir adalah Bapak Jenderal Kapolri. Tentu akan didampingi oleh Panglima TNI dan Ketua Umum kami, Profesor Dr. Kiai Said Agil Sirot. Tentu nanti akan ada kawan-kawan dari pejabat yang akan mengikuti rombongan ini. Karena memang ini kerjasama TNI dan Polri, sehingga beliau-beliau akan hadir di tengah-tengah kita untuk melihat pelaksanaan vaksinasi ini. Satu hal lagi, ini kan masyarakat masih ada beberapa yang merasa takut untuk divaksinasi. Kira-kira dari Satgas COVID-19 PCNU Jakarta Barat, Ketua Pelaksana, ada nggak pesan-pesan untuk masyarakat yang belum divaksinasi? Baik. Pada masyarakat kami tetap mengedukasi bahwasanya vaksinasi itu tidak membahayakan. Memang sering disampaikan katanya kalau habis disuntik nanti akan ada gejala A, gejala B, akan pingsan segala macamnya, bahkan berita-berita yang hoax lah seperti itu menakutkan masyarakat. Maka kami sampaikan kepada masyarakat, vaksinasi itu tidak ada apa-apa, tidak merasa apa-apa, pokoknya sehat. Contoh ketika disuntik, ya biasalah disuntik rasanya kayak digigit semut. Setelah itu ya seger buger, tidak ada apa-apa, imun kita tambah kuat. Maka pada masyarakat jangan takut. Karena apa? Sehat itu adalah penting. Dengan sehat kita bisa menetap ke depan lebih baik lagi. Sekali lagi, ayo masyarakat yang belum vaksin, segera vaksin agar kita sehat, dan berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi pada intinya ini adalah bentuk ikhtiar ya, supaya COVID-19 yang melanda Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya ini segera berakhir. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Amin, amin, amin. Selamat bertugas, mudah-mudahan acara ini lancar sampai dengan selesai. Amin, amin, amin. Tentunya membawa berkah menuju Indonesia sehat. Telah hadir bersama kita Komandan Banser PCNU Jakarta Barat, Bapak Muhajirin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon maaf Bapak, ini terkait pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang diadakan oleh PCNU Jakarta Barat. Ini kan tentunya harus mengadakan protokol kesehatan yang ketat. Salah satunya adalah jaga jarak, terus memakai masker dan lain sebagainya. Dan tentunya tanggung jawab ini penuh ada di tangan Banser untuk memastikan keamanan dan memastikan protokol kesehatan tertata dengan rapi. Kira-kira tanggapan pelaksanaan dan itunya seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Dalam hal ini Banser Jakarta Barat dalam pengamanan vaksinasi COVID-19 PCNU Jakarta Barat, kita menerapkan protokol COVID ya, itu jaga jarak 1,5 meter di dalam antrian. Itu yang pertama. Kemudian dari sistem keamanannya sendiri kita bikin beberapa lapis. Artinya kita bikin 4 lapis. Jadi ada lapis pertama itu kita sebut regu 1. Regu 1 itu tugasnya adalah mengamankan dan mengatur di lokasi vaksinasi. Kemudian ada regu kedua itu mengamankan dan mengatur antrian. Artinya itu tadi ada protokol kesehatannya itu harus dijaga gitu kan, jarak distansinya kita jaga 1,5 meter minimal. Nah, kemudian ada juga yang tim 3 atau regu 3 itu screening calon peserta.
Screening calon peserta. Calon peserta yang sudah terdaftar sesuai dengan jamnya itu dipersilakan masuk. Kalau yang datang terlalu pagi artinya belum jamnya ya, itu kita arahkan untuk membubarkan diri dulu. Nah kemudian juga ada tim 4 itu mengatur lalu lintas dan lain sebagainya. Mungkin sementara itu. Ini alurnya masyarakat dari sana masuk, kumpul duduk sini belakang, lalu mereka ke sana. Nah naik bangku ini udah langsung masuk nih. Kalau udah naik bangku mereka langsung masuk. Pas masuk mereka administrasi, lalu di screening. Ya Bu, yang jujur Bu, sakit apa jujur, sakit bokeh juga jujur apa jawabnya. Ada ini Pak Sekjen ada yang daftar, sakit bawahnya apa, patah hati ada Pak Sekjen, bercanda ada kayak gitu. Sakit hati karena dicerai lakinya ada juga memang. Nah, jujur, habis di screening, disuntik vaksin Bu. Divaksin nanti keluar Ibu diobservasi datanya di link, nanti ada sertifikatnya. Jangan pulang dulu, 30 menit di sini. Kalau bikin kartanu ada di sana. Kalau bikin kartanu, kalau nggak apa-apa, ya. Jadi ini gratis, kartanunya bayar, karena pakai e-money. Nah, supaya kita kartanu apa kasih tahu. Kartanu itu kartu anggota NU. Kalau ibu biasa tahlilan, mau kawin tahlilan, mau beranak tahlilan, kan itu tuh orang NU tuh, ya, 7 bulan, 9 bulan, kan gitu. Nah, itu orang NU. Tapi kalau nggak apa-apa. Mari kita dengarkan dari Pak Sekjen. Mudah-mudahan ada pencerahan dari Pak Sekjen. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam sehat. Salam. Yang saya cintai Kiai Haji Abdul Salim, Ketua PCNU Jakarta Barat, dan teman-teman dari DPU DKI, Samsul, DBH, dan para masyayikh, Bapak Ibu warga sekota Jakarta Barat dan sekitarnya. Alhamdulillah, salah satu yang menjadi komitmen Nahdlatul Ulama sebagai ormas keagamaan adalah terus mendampingi warga, mendampingi masyarakat dalam upaya untuk menempuh ketahanan baik ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Hari ini NU bersama TNI Polri dan pemerintah daerah bekerja sama bergandengan tangan untuk memastikan apakah warga masyarakat di sekitar Jakarta Barat ini sudah divaksin atau belum. Kenapa ini penting kami lakukan? Karena kalau kita belajar dari beberapa negara yang hari ini sudah bebas pakai masker, baik di Australia, di Singapura sebagian, di Eropa, kita lihat kemarin Piala Eropa ya, pemain dan pemainnya tidak menggunakan masker. Luar biasa itu. Dan di Amerika, kenapa mereka bisa hidup normal? Karena sudah lebih dari 80% terbangun yang disebut dengan herd immunity atau imunitas komunal. Nah, apa itu herd immunity? Kita semuanya bisa saling menjaga imun kita. Paling tidak 80% penduduk se-Jakarta Barat, se-DKI, dan se-Indonesia sudah tervaksin, maka kita nanti akan hidup normal kembali melepas masker. Sekarang presentasinya masih belum mencukupi, maka NU membantu pemerintah untuk memaksimalkan vaksinasi bagi warga masyarakat. Demikian mudah-mudahan ini bagian dari ikhtiar kita, apa yang disebut sebagai hifdzun nafas, menjaga keselamatan jiwa. Maka jangan ikut-ikutan dengan kelompok yang menyampaikan vaksinasi tidak penting, ya. Jangan ikut-ikutan kelompok yang mengatakan haram menggunakan masker tidak penting dan seterusnya. Kita ikuti taat dengan aturan pemerintah. Demikian, terima kasih kepada Kiai Agus, Kiai Samsul, dan seluruh pengurus. Mudah-mudahan khidmah kita menjadi amal soleh. Amin. Yang menjadi berkah bagi kita semua. Amin. Maaf, wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bapak Sekjen atas
arahannya. Ibu sekalian, yang penting tertib, sabar. Oke? Kalau tertib, sabar, insya Allah cepat rapi kita. Kalau pada kesel, pada gondok, jangan dulu di sini, ngopi dulu di luar. Ya. Kalau dari berangkat rumah malah kayaknya berantem, ngopi dulu di luar. Ya, jangan bawa kemari, jangan. Nanti pada ikutan. Clear ya? Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah peserta vaksin mohon menjaga jarak. Ini untuk penertiban para tersebut. Mohon perhatiannya, mohon perhatiannya. Para peserta vaksin kita harapkan untuk menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Mbak? Dengan Diani. Dengan Diani. Oke, ini peserta vaksinasi yang baru datang ya. Kira-kira tanggapannya bagaimana, perasaannya bagaimana ketika akan melakukan vaksinasi ini? Alhamdulillah senang, soalnya emang udah dari lama daftar vaksin, baru kebagian sekarang. Baru kebagian sekarang. Iya. Kira-kira ada rasa takut atau enggak? Enggak juga sih, biasa aja iya. Ini kan banyak isu-isu dari masyarakat yang berkembang bahwa vaksinasi ini kan akan seperti ini efeknya. Tapi Mbak ini sendiri nggak ada rasa takut ya? Nggak ada, karena emang biasanya yang kayak gitu tuh mereka dapat informasinya kurang akurat aja Kak. Ya? Iya. Oke, pesan untuk yang belum vaksin nih, untuk masyarakat umum, kira-kira seperti apa Mbak? Ayo semuanya kita vaksin karena emang buat kesehatan kita juga. Oke, amin. Makasih Mbak ya. Di PCNU. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, telah hadir bersama kita Ketua PWNU DKI Jakarta, Kiai Haji Syamsul Ma'arif MA. Baik, Kiai, hari ini dari NU DKI melaksanakan vaksinasi COVID-19 di Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kira-kira bagaimana tanggapan Kiai tentang pelaksanaan proses vaksinasi ini? Ini kan sebuah proses sudah cukup lama. Dari minggu-minggu yang lalu sudah kita lakukan vaksinasi di 5 wilayah kota ini untuk kesekian kalinya. Jadi kita kepingin betul-betul Jakarta ini pulih ya. Jakarta ini bebas dari COVID-19, yaitu dengan cara melakukan ikhtiar, baik ikhtiar lahir maupun ikhtiar batin. Ikhtiar lahir salah satunya adalah dengan vaksin. Bagi kami vaksin itu adalah sebuah kewajiban. Jangan sampai ada satupun yang menolak vaksin. Ya, ini perintah pemerintah. Ya, iya, karena perintah pemerintah maka harus ditaati. Jadi kita mengikuti perintah pemerintah ya, sama dengan mengikuti perintah agama. Ya itu. Ya. Satu hal lagi, Kiai, kan banyak isu-isu di masyarakat bahwa vaksin ini akan menimbulkan efek ini sehingga banyak sekali masyarakat yang mungkin takut atau apa atau bagaimana. Itu kira-kira tanggapan atau pesan untuk masyarakat yang umum itu bagaimana, Kiai? Silakan. Iya, segala sesuatu pasti ada efek. Tinggal efeknya itu sejauh mana dan seberapa banyak bisa dibuktikan di lapangan. Kalau hanya sekedar efek mumet, efek apalagi nggak punya duit yang ketawa-ketawa ini, itu pasti ada efeknya. Jadi mungkin sih ada ya efek ya, tetapi sejauh ini saya memantau belum ada orang yang komplain di PWNU bahwa setelah ada vaksinasi lalu punya dampak yang sangat signifikan. Jadi ya saya sendiri mungkin orang yang pertama kali di DKI yang divaksin. Ya. Sebelum Pak Gubernur divaksin saya lebih dulu. Ini kapan vaksin ini berlangsung, Bang? Kenapa? Berlangsung vaksin. Ya ini akan terus menerus. Kita rencanakan sampai bulan pertengahan Agustus lah ya. Ya, jadi kita akan menyisir tempat-tempat perkampungan, mengajak di level yang paling bawah. Kalau di NU itu ada istilah ranting itu tingkat kelurahan. Kita melakukan pendekatan tokoh-tokoh agama karena masih ada lah tokoh-tokoh agama yang tidak mau vaksin. Alasannya dari informasi tadi mungkin hoak, karena bahaya, nipu. Bagi saya ini ya vaksin merupakan sebagai sebuah kewajiban kita. Itu namanya ikhtiar lahir. Ikhtiar batin ya kita doa. Jadi kita ini sedang, kemarin saya sampaikan ini adalah ada semacam resolusi jihad kemanusiaan. Kalau dulu pendiri NU itu yang namanya di masjid ini Hadratul Hasyim Asy'ari melakukan resolusi jihad pada tahun 45 melawan penjajah, sekarang melawan COVID. Itu lebih berat. Kalau penjajah kelihatan, COVID tidak kelihatan. Maka butuh peluru. Pelurunya apa? Pelurunya adalah vaksin, pelurunya adalah makanan bergizi, pelurunya adalah wirid, doa. Itu peluru, bambu runcingnya kita itu. Ya. Misi kedepannya bagaimana, Bang? Gelombang kedua ini, Bang. Kenapa? Gelombang kedua vaksin. Harapan ke depan. Vaksin ini. Oh ya, kita tetap berusaha supaya warga DKI ya semuanya itu tervaksin. Kita akan sama-sama ya. Kita akan menyempurnakan, melengkapi tugas-tugas pemerintah. Ini kan tugas pemerintah ini, ya. Kalau kami ya nggak punya anggaran untuk vaksin, maka kita ajak Polda, kita ajak Pemda nanti, ya kan? Ya barangkali dengan sama-sama antara pemerintah dan masyarakat, tokoh agama bergerak bareng, ya bisa lebih masif lagi, lebih
menyasar di tingkat bawah ya. Itu. Jadi gimana nih perasaannya setelah divaksin? Ya. Silakan. Setelah divaksin ya, sebenarnya cukup deg-degan gitu sih awalnya ya. Karena kan emang udah lama banget nggak disuntik. Terakhir tuh SMA gitu, jadi agak deg-degan gitu. Cuma pas udahan ya udah gitu. Ini sebenarnya tadi ada rasa takut nggak kan karena banyak isu-isu yang ada itu kan ada setelah divaksin seperti ini itu tadinya awalnya ada rasa takut atau bagaimana? Enggak sih, enggak takut sebenarnya, cuma pas mau disuntiknya doang aja deg-degan gitu. Iya. Baik, kira-kira pesen nih buat teman-teman semua yang kira-kira belum divaksin itu gimana? Nggak usah takut atau bagaimana? Iya, jangan takut untuk divaksin gitu ya. Mumpung vaksinnya masih ada dan masih bisa dijangkau, cepetan vaksin sekarang, daftarin dirinya sekarang. Baik Pak, ini kan tadi sudah divaksin ya. Kira-kira perasaannya bagaimana setelah divaksin? Alhamdulillah perasaan biasa aja. Seperti mungkin kalau dulu pernah di Kurisan dulu ya, gitu, mungkin sama aja itu. Sama aja. Ya. Ya. Sebelumnya kan ada rasa takut mungkin ya, karena ada isu-isu setelah divaksin divaksin seperti ini, setelah divaksin seperti ini, efeknya seperti ini. Itu kira-kira tanggapannya gimana Pak? Itu kan kita ini ya tinggal tergantung daripada kondisi daripada tubuh kita. Ya, kalau misalkan kita merasa sehat maka kita maju terus untuk vaksin. Maju untuk vaksinnya. Ya. Baik Pak, kira-kira pesan untuk masyarakat umum yang belum vaksin seperti apa nih? Nggak usah takut atau bagaimana gitu Pak, silakan. Jadi kalau untuk masyarakat umum dikenakan inilah untuk menjaga diri kita dan keluarga, pemerintah juga sudah memberikan fasilitas untuk vaksin ini, sebaiknya nggak usah takut, gitu ya. Untuk masyarakat yang belum vaksin, mari kita sama vaksin agar Indonesia sehat dan kuat.